selamat datang di acara TV saya yaitu Stay Healthy Show. Dan ini adalah episode pertama, jadi saya harap kalian semua menyaksikan. Dan apa kabar semuanya? Saya harap kalian semuanya sehat dan baik-baik saja. Oke, dan saya akan membahas topik mengenai anemia. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan anemia? Mungkin kalian pernah dengar tentang istilah kurang darah, atau kalian juga pernah dengar tentang istilah 5L, yaitu mengenai gejala-gejala anemia, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Oke, dan pembahasan kita pada saat ini yaitu 1. Apa sih itu anemia? Yang kedua, kenapa kita bisa anemia? Dan yang ketiga, jenis-jenis anemia. Dan yang keempat, bagaimana cara menangani anemia. Dan sebelum kita masuk ke dalam topik mengenai anemia ini serta pembahasannya, kita akan rehat sejenak ya. Jangan lupa tetap saksikan Stay Healthy Show. Kembali lagi bersama saya di channel saya Jojo Servo. Mangga tuh Neng. Anemia tidak boleh dianggap sepele karena anemia yang sangat parah dapat menyebabkan kematian. A. Untuk anemia. Penyakit anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merahmu lebih rendah dari jumlah normal. Anemia bisa disebabkan karena obat-obatan tertentu, penyakit jangka panjang kronis, keturunan, kehamilan, dan masalah dengan sumsum tulang. Gejala awal anemia meliputi perasaan mudah marah, lelah lebih sering dari biasanya, sakit kepala, dan masalah berkonsentrasi atau berpikir. Jika anemia semakin memburuk, mungkin akan timbul warna biru hingga putih pada matamu, pucat, sesak napas, dan kuku yang rapuh. Banyak jenis anemia tidak dapat dicegah, namun kamu dapat membantu menghindari anemia defisiensi zat besi dan anemia defisiensi vitamin dengan memilih diet yang mencakup berbagai vitamin dan nutrisi. Kalau kamu memiliki tanda-tanda atau gejala anemia, carilah diagnosis dan pengobatan yang tepat. Apa sih yang dimaksud dengan anemia? Anemia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu anemia, yang artinya itu dari kata a, yaitu tidak ada, dan haima yang artinya darah, sehingga sering disebut juga kurang darah. Namun secara istilah dalam dunia medis, definisi yang lebih tepat kita gunakan adalah anemia adalah penurunan kapasitas daya angkut oksigen dalam darah, di mana darah kita terdapat salah satu komponen berupa sel darah merah atau disebut juga eritrosit, yang fungsinya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, sehingga jika sel darah merah kurang, oksigen yang diantarkan tidak akan maksimal, sehingga muncullah 5L tadi. Namun istilah kurang darah juga kurang penggunaannya karena penurunan kapasitas daya angkut oksigen tidak harus, karena gak semua sel darah merahnya sedikit. Ada juga yang anemia dengan sel darah yang normal, tetapi daya angkutnya rendah. Misalnya karena strukturnya yang gak normal, atau karena umurnya yang lebih pendek. Makanya pada saat mendiagnosa anemia, kita nggak melihat berdasarkan sel darah merah atau jumlah eritrosit.
tapi melihat kadar Hb-nya yang merupakan bagian dari sel darah merah. Oke, yang fungsinya mengikat oksigen sehingga lebih menggambarkan daya angkut oksigen sel darah merah, bukan jumlahnya. Loh, apa sih jenis-jenis anemia? Nah, kita bagi menjadi 3 jenis. Nomor 1, karena produksi sel darah merah itu tidak efektif. Yang nomor 2, anemia yang terjadi karena pengencuran sel darah merah yang meningkat. Nomor 3, anemia yang terjadi karena kehilangan darah atau pendarahan. Nomor 1, kita dalam pembahasan nomor 1, anemia karena produksi kurang efektif dapat disebabkan akibat kurangnya nutrisi yang kita konsumsi atau kelainan pada sumsum tulang sebagai pabrik dari darah. Contohnya anemia defisiensi dengan besi yang merupakan anemia yang paling umum yang terdapat di masyarakat. Penyebabnya adalah kurangnya konsumsi zat besi yang kita makan. Biasanya itu dari sayur seperti bayam atau daging-dagingan dan gitulah, dan anemia megaloblastik karena kekurangan asam folat dan vitamin B12. Lalu anemia karena penyakit kronis dan anemia plastik karena kelainan sumsum tulang yang merupakan pabrik dari darah. Nomor 2, anemia karena penghancuran sel darah meningkat disebut juga dengan anemia hemolitik. Pada anemia jenis ini, umur sel darah merah normal seharusnya 120 hari. Ini bisa jadi lebih pendek karena dihancurkan lebih awal. Biasanya sel darah merah memiliki titik tertentu, misalnya pada thalassemia, di mana sel darah merahnya harusnya memiliki hemoglobin yang abnormal, atau pada spessoritosit, di mana sel darah merah berbentuk tidak normal, yaitu lebih membulat, sehingga sel darah merah akan dihancurkan lebih cepat. Gejalanya itu biasanya pasien tidak terlihat pucat, namun terlihat kuning karena hemolisis, atau sel darah yang pecah itu menghasilkan bilirubin. Pada pasien-pasien seperti ini, mereka harus rutin untuk transfusi dari donor untuk mengatasi anemianya. Nah, nomor 3, lalu ada juga anemia yang disebabkan karena pendarahan. Pada anemia jenis ini, sel darah merah banyak yang hilang karena robeknya pembuluh darah, sehingga banyak darah yang mengalir keluar. Untuk anemia jenis ini, penanganannya yaitu sumber pendarahannya harus dihentikan, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu anemia, gimana gejala-gejalanya, serta cara pengenangannya dari setiap jenis anemia. Nah, semoga kalian sehat-sehat selalu dan terhindar dari anemia. Salam head people, dan saksikan kelanjutan episode selanjutnya di Stay Healthy Show. Terima kasih.